Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Guru Nuriyati yang saya hormati selaku pembina Yayasan SPMA Pusat, pada yang terhormat Bapak Kades Jembatan Kembar yang saya hormati, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Kanak Muhtari yang saya hormati juga, dan kepada para wali murid yang hadir pada saat ini yang saya hormati juga, dan kepada anak-anakku, anak-anak PAUD Kanak Muhtari yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita diberikan Allah sehat, juga diberi Allah rahmat sehingga kita bisa hadir pada kesempatan kali ini. Salawat ma'assalam tetap kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarga, dan para penerusnya yang selalu membimbing kita menuju jalan Shiratal Mustaqimnya. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya Gus Naim. Saya adalah yang sekarang menjadi pimpinan atau direktur Yayasan SPMAA yang sekarang ada di 103 titik cabang di seluruh Indonesia, mulai dari Papua hingga di Sumatera Utara. Salah satunya adalah yang ada di SPMAA Lombok Barat ini. Kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Pak Amir selaku Kepala Desa Jembatan Kembar atas apresiasi, dukungan, support selama ini kepada kami di Yayasan SPMAA. Beliau telah banyak memberikan dukungan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, terutama dukungan moral, dukungan support kepada kami selama di sini, juga support untuk menggerakkan masyarakat yang ada di sini untuk menyekolahkan anaknya di sini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya terima kasih sekali Pak Amir. Tanpa dukungan panjenengan, tentu SPMAA di sini tidak bisa berkembang hingga saat ini. Maka semoga dengan support, dukungan, dan Pak Amir yang beliau berikan dalam bentuk apapun, tentu saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Semoga Allah memberikan Pak Amir kesehatan, barokah, hidayah, petunjuk, dan karir beliau disukseskan di dunia dan di akhirat. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mempercayakan putra-putri panjenengan semuanya untuk sekolah di sini. Ini adalah sesuatu kepercayaan yang sangat tinggi, maka saya sebagai Direktur Yayasan SPMAA mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga kepercayaan itu nanti berbekal hingga putra-putri ibu menjadi putra-putri yang soleh-solehah dan menjadi bekal nanti hingga di kuburan dan di akhirat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya salut sekali dengan apa yang sudah ditampilkan anak-anak di sini. Ini adalah gambaran anak-anak yang percaya dirinya tinggi, sudah berani menjadi pembawa acara, sudah menjadi pengisi doa-doa, juga membaca ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, juga tadi sudah
berani tampil di panggung di depan sini. Tadi acara drama ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru, pada panitia yang menjadikan anak-anak berani untuk menampilkan, menunjukkan potensinya kepada kita semuanya. Insya Allah nanti anak-anak ketika kita didik, kita berikan kesempatan seperti ini, insya Allah mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena di Indonesia ini sebenarnya banyak potensi-potensi Pak Kades, tapi anak Indonesia dinilai di mata dunia memang kurang kepercayaan dirinya. Sekarang banyak orang-orang India yang mengisi para CEO dunia itu diisi oleh orang-orang India. Padahal kita sebenarnya orang Indonesia ini juga punya potensi-potensi yang besar. Tidak kehabisan atau kekurangan orang cerdas. Tetapi kita orang Indonesia percaya dirinya memang kurang dibanding dengan orang-orang di luar sana. Kalau dari sisi kognitif atau pengetahuan dan keterampilan, orang Indonesia luar biasa, tidak kalah. Tetapi dari sisi kepercayaan memang butuh peningkatan. Maka ketika di TK ini atau di PAUD ini anak-anak dididik untuk percaya diri seperti ini adalah sesuatu yang luar biasa. Untuk itu ibu-ibu, bapak-bapak sebagai wali murid, ketika besok di rumah, ini adalah menjadi tanggung jawab kita lagi. Karena di sekolah anak-anak ini hanya sekitar 2 atau 3 jam. Selebihnya adalah bersama kita, bersama ibu, di dalam rumah, di dalam keluarga. Maka pendidikan itu adalah sangat tergantung dari kita-kita yang ada di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang dipesankan oleh Pak Kades, saya ingin menandaskan lagi bahwa pendidikan agama pada saat ini adalah sangat-sangat vital. Karena pada sekarang ini anak-anak kita ini sudah ditentukan oleh handphone. Segala masa depan, segala perilaku perkataannya sudah ditentukan oleh handphone. Coba ibu-ibu amati, setiap hari berapa jam anak-anak kita pegang handphone? Lebih dari 8 jam, bahkan lebih dari 10 jam. Ya, ini menjadi keprihatinan orang tua di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Sekarang adalah anak-anak kita, anak-anak Indonesia ini adalah sekarang menuju kepada candu handphone. Jadi anak-anak sudah main game YouTube, TikTok, Instagram, medsos, semuanya itu adalah mengendalikan kehidupan anak-anak kita. Maka ini harus menjadi perhatian kita sebagai ibu-ibu wali murid semuanya. Karena kita mulai mendidik mulai dari lahir, kemudian menyusui, sampai kita kemudian menggendong, merawat, seterusnya itu adalah anak-anak kita inginnya jadi anak soleh solihah. Tapi sekarang anak-anak kita ini dikendalikan oleh produk-produk kapitalis itu. Maksudnya adalah anak-anak kita dikendalikan oleh nilai-nilai yang tidak mengarah kepada Allah, tidak mengarah kepada agama. Maka pada kesempatan ini saya patut sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kades, Pak Amir, bahwa ayo kita perhatikan anak-anak kita. Karena jangan sampai generasi kita ini ditentukan oleh apa konten-konten yang ada di HP itu, tapi bagaimana kita yang menentukan, atau guru-guru kita, guru-guru agama kita. Benar ini, karena sekarang ini karena tidak dikendalikan oleh kita, maka anak kita menjadi seringkali kita temui. Maka tadi saya sepakat sekali dengan konten atau isi materi drama tadi tentang terima kasih, tentang berbagi. Karena anak-anak kita sekarang menjadi 4, Pak, ada saya lihat. Yang pertama, anak-anak kita ini jauh dari tata krama, sopan santun, atau unggah-ungguh. Tidak tahu tata krama di saya orang Jawa, Bapak Ibu semuanya orang Lombok, tetapi hampir semua yang namanya anak itu harus sopan santun kepada orang tua. Tetapi sekarang
perilaku topan santun atau tata krama itu sangat turun dibanding kita Pak Kades waktu kita masih kecil. Ya, anak-anak kita sekarang sudah membantah, suka nantang, bahkan asosial, tidak mau ketika kita suruh atau kita panggil, lebih banyak kepada handphonenya. Ini satu, tidak tahu tata krama. Yang kedua adalah tidak tahu terima kasih. Seakan-akan orang tua itu ketika memberi sesuatu apapun itu dianggap sebagai kewajiban orang tua. Maka anak-anak kita jauh dari kata atau perasaan pikiran untuk terima kasih. Yang ketiga adalah maunya adalah semua dituruti. Segala sesuatu pengennya dituruti. Nah, orang tua kadang-kadang kewalahan untuk menyetop atau tidak menuruti perintah itu. Maunya pengen menang sendiri, tidak mau tahu keadaan orang tua. Yang keempat adalah orang tua itu diukur dari untung rugi. Banyak sekarang kasus-kasus Pak Kades, nggak tahu di Lombok, di Jawa khususnya di kampung saya, banyak anak-anak itu ketika sudah besar, sudah berkeluarga, kemudian orang tuanya sudah berumur, pengennya orang tua itu ingin dikasih, tapi anaknya untuk apa saya dapat apa kalau merawat orang tua? Nanti kalau sudah agak tua, orangnya dituntut untuk bikin warisan untuk anaknya. Ini sudah merata seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini patut menjadi perhatian kita. Maka solusinya adalah satu, yang pertama adalah kuatkan berdoa untuk anak-anak kita, karena kita hidup pada sebagaimana sabda Nabi bahwa anak-anakmu itu hidup pada zaman tidak sebagaimana zaman kamu, tetapi zaman yang sangat berbeda. Maka satu-satunya bekal adalah terutama ibu-ibu, saya mohon untuk berdoa yang kuat untuk anak-anaknya. Sholat tahajudnya, puasanya itu diperkuat untuk membentengi, memprotek anak-anak kita dari serangan zaman ini, karena zaman ini sangat jauh dengan zamannya ibu-ibu, bapak-bapak yang dulu. Dulu tidak ada medsos seperti ini, tidak ada Shopee, dulu tidak ada Lazada, tidak ada paket di depan, nggak ada seperti itu Bu sekarang. Tapi anak kita sekarang mengakses itu terus. Ibunya pun sekarang itu sudah hidupnya itu penjet-penjet, belanja-belanja terus. Maka pada saat ini adalah penting kita memprotek itu melalui satu, kuatkan berdoa untuk anak-anak kita. Yang kedua, kasih mereka bukan menuruti apa yang diminta, tapi berikanlah sesuai yang dibutuhkan. Kadang-kadang kita beraktivitas apa, kemudian anak-anak kita itu pengen handphonean agar kita tenang, agar kita aktivitasnya tidak terganggu. Padahal ketika kita memberi handphone itu adalah sama dengan mencelakakan anak-anak kita. Maka bagaimana anak-anak kita ini agar jauh dari handphone itu? Untuk itu jangan kemudian segala sesuatu itu dituruti sesuai dengan kemauan, tetapi berikanlah sesuai yang dibutuhkan. Nah, kadang-kadang ini anak-anak berontak, tetapi untuk sementara memang tidak apa-apa. Insya Allah saya Pak Kades, ibu-ibu, anak saya tiga sampai SMA saya tidak memberi handphone. Anak saya sampai lulus SMA saya tidak memberikan handphone. Saya berikan mainan itu bersama alam. Kalau di sini ya mungkin di pohon, di sawah, di sungai dan seterusnya, agar dia jauh dari pengaruh efek-efek negatif dari handphone. Anak saya yang tua, Pak Kades, memang sudah lulus SMA tahun lalu. Dia pegang handphone itu sudah ketika sudah mulai pegang tanggung jawab menjadi seorang wartawan, baru saya oleh kakaknya, oleh Pak D-nya diberikan handphone. Sebelum itu tidak boleh pegang handphone. Sehingga anak saya yang sekarang masih MTS kelas 1, kemudian SMA kelas 1, dan yang sudah lulus tidak saya berikan handphone. Tetapi ini juga perlu pendidikan yang intens, tidak mudah memang, tetapi insya Allah kalau kita berusaha memberikan pendekatan, kasih sayang, insya Allah itu bisa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Kades, terima kasih ibu-ibu semuanya, terima kasih untuk para guru Kanak Muhtari yang telah berbakti kepada
anak-anak sehingga melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh-solehah. Semoga itu sampai nanti di akhir hayatnya, amin. Satu yang perlu kami koreksi adalah mungkin pakaiannya tadi dipenuhi, ya, dipenuhi secara auratnya tadi. Mungkin awal saya tadi melihat tidak pakai jilbab, terus bajunya segini, itu saya bilang, loh kok enggak jilbab sekalian, ini kan Lombok kan 1000 masjid, itu harus ditekankan karakter itu, kentalnya seperti itu. Karena ibu-ibu Pak Kades, saya punya TK di Bali, muridnya Hindu, muridnya ada yang Kristen. Saya punya TK lembaga pendidikan di Batam, muridnya ada yang Konghucu, ada yang Buddha. Tapi kalau yang Muslim, yang menunjukkan identitas sebagai Muslim. Tapi kalau dia Hindu, ya dia akan berdoa, berpakaian sebagaimana identitasnya. Nah, kalau ini anak-anak Lombok, saya kira ini kebanyakan, hampir semuanya Muslim. Maka kita harus menunjukkan identitas kita sebagai masyarakat Lombok yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Maka untuk kedepannya ini harus diperhatikan. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiburan selanjutnya nyanyi sholawat oleh Zahra dan Dewi.